めに手を打つに越したことはない。 Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini kita akan bahas beberapa kehebatan Obito Uchiha di Naruto. Obito Uchiha adalah salah satu karakter terkuat dalam seri Naruto. Dia dikenal karena berbagai kekuatan dan kemampuannya. Dia memiliki Sharingan, yang berevolusi menjadi Mangekyo Sharingan. Dia juga pernah menggunakan satu Rinnegan. Tak hanya itu, Obito juga memiliki kekuatan sel Hashirama Senju, yang memberinya regenerasi dan kemampuan Mokuton. Obito juga sempat menjadi Jinchuriki Kyuubi, meningkatkan kekuatannya secara eksponensial. Berikut adalah beberapa kehebatan Obito Uchiha. Yang pertama, membangkitkan Mangekyo Sharingan di usia muda. Obito Uchiha membangkitkan Mangekyo Sharingan di usia muda setelah menyaksikan kematian Rin Nohara, wanita yang dia cintai. Yang terjadi selama Perang Dunia Shinobi ketiga. Kejadian ini menyebabkan Obito membangkitkan Mangekyo Sharingan pada mata kanannya. Dan secara bersamaan, Kakashi Hatake, yang menggunakan mata kiri Obito, juga membangkitkan Mangekyo Sharingan pada mata kirinya. Obito dan Kakashi memiliki Mangekyo Sharingan yang sama, namun berbeda kemampuan. Meskipun keduanya membangkitkan Mangekyo Sharingan, kemampuan yang mereka kuasai sedikit berbeda. Obito memiliki kemampuan Kamui yang lebih unggul, mampu memindahkan dirinya atau objek lain ke dimensi lain, bahkan memindahkan dirinya sendiri atau orang lain dalam hitungan detik. Kakashi, di sisi lain, hanya bisa memindahkan objek atau dirinya ke dimensi lain dalam waktu yang lebih lama. Yang kedua, mampu memikirkan berbagai rencana sampai terbentuk Akatsuki di usia yang relatif muda. Yahiko, Konan, Yume no Sekai. Momen Obito mendapatkan Mangekyo Sharingan dan momennya membentuk Akatsuki versi jahat itu berdekatan. Dia tahu kalau targetnya adalah grup Akatsuki, versi baik, di Ame yang saat itu dipimpin oleh Yahiko. Target yang sebenarnya dari Obito adalah Nagato yang memiliki sepasang mata Rinnegan Madara. Tujuannya Obito ingin mengendalikan Nagato dan grup Akatsuki untuk melancarkan rencananya menciptakan dunia baru. Obito Uchiha memainkan peran penting dalam pembentukan Akatsuki, versi jahat, meskipun dengan cara yang kompleks dan seringkali dimanipulasi. Awalnya, Obito terpengaruh oleh visi Madara Uchiha tentang dunia yang damai melalui Tsukuyomi tak terbatas. Dan dia menggunakan Akatsuki sebagai alat untuk mewujudkan rencana tersebut. Namun, terungkap bahwa Zetsu Hitam, yang memiliki agendanya sendiri yang terkait dengan Kaguya Otsutsuki, juga memainkan peran kunci dalam pembentukan dan manipulasi Akatsuki. Jadi, meskipun Obito berperan penting dalam pembentukan Akatsuki dan memimpin organisasi tersebut, ia sebenarnya hanya alat dalam rencana yang lebih besar yang didalangi oleh Zetsu Hitam dan Kaguya Otsutsuki. Yang ketiga, meski kalah, tapi bisa bertarung melawan Hokage keempat. Pertarungan ini terjadi saat Obito, sebagai Tobi, menyerang Konoha untuk melepaskan Kyuubi. Di usia yang relatif muda dia bisa menyudutkan Hokage keempat, mengetahui tentang segel Jinchuriki dan mampu mengendalikan Kyuubi. Di pertarungannya melawan Hokage keempat alias gurunya sendiri itu pun dia sempat memberikan perlawanan. Walaupun usianya yang relatif muda, tapi Obito bisa melawan Hokage keempat, membuat Kurama lepas dan menghancurkan sebagian wilayah Konoha. Di sisi lain Obito juga memiliki pengetahuan tentang teknik Minato, namun Minato berhasil mengalahkannya dengan teknik Dewa Petir Terbang, Hiraishi no Jutsu, dan segel kontrak yang mengendalikan Kyuubi. Setelah itu Obito terluka parah dan kehilangan kendali atas Kyuubi. Ia berhasil melarikan diri. Yang keempat, secara teknis kekuatan Mangekyo Obito tidak membuatnya rabun dan buta. Kekuatan Mangekyo jika digunakan terlalu berlebihan akan membuat mata penggunanya menjadi buta. Di sini Obito memiliki pengecualian karena beberapa faktor. Sebagian tubuh Obito terdiri dari sel Hashirama, yang memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa,
memungkinkan penggunanya untuk menyembuhkan luka dengan cepat, bahkan luka parah. Kemampuan ini mungkin berperan dalam menyembuhkan atau mencegah kerusakan pada mata Obito akibat penggunaan Mangekyo Sharingan. Sel Hashirama tidak bisa digunakan oleh semua ninja dan ada risiko penggunaan sel Hashirama yaitu penolakan sel, tubuh pengguna mungkin menolak sel Hashirama, menyebabkan kerusakan fisik dan potensi kematian jika tidak ditangani dengan benar. Potensi peningkatan kekuatan berlebihan, jika digunakan secara tidak bertanggung jawab, sel Hashirama dapat menyebabkan kekuatan yang tidak terkendali dan membahayakan pengguna atau orang lain, seperti yang dialami oleh Danzo Shimura. Namun di sini Obito cukup hebat bisa mengendalikan sel Hashirama dengan baik. Yang kelima, sendirian dia menghabisi pasukan kepolisian Konoha yang berisi ninja Uchiha. Meskipun tidak ada adegan di mana Obito Uchiha secara eksplisit menghabisi seluruh pasukan kepolisian Konoha. Namun, Obito memang terlibat dalam peristiwa yang menyebabkan kehancuran klan Uchiha, termasuk pembantaian yang dilakukan oleh Itachi Uchiha, di mana sebagian besar anggota klan Uchiha, termasuk beberapa yang bertugas di kepolisian militer Konoha, juga dibunuh. Di anime dan di versi novel, diketahui kalau Itachi tidak sendirian membantai klan Uchiha, dia membuat kesepakatan dengan Obito yang saat itu masih misterius. Kesepakatan itu membuat mereka membagi tugas. Itachi menghabisi penduduk Uchiha biasa sedangkan Obito yang menghabisi anggota Uchiha di kepolisian Konoha. Jelas anggota Uchiha yang menjadi polisi itu kuat, namun Obito bisa membantai mereka sendirian. Yang keenam, manusia non-Otsutsuki pertama yang menjadi Jinchuriki Juubi. 早めに手を打つに越したことはない。じっとしていろ。 Obito Uchiha adalah manusia pertama non-Otsutsuki yang menjadi Jinchuriki ekor 10, Juubi. Obito berhasil menyerap Juubi ke dalam dirinya, menjadi wadah bagi monster berekor 10 tersebut. Setelah menjadi Jinchuriki Juubi, Obito mengalami transformasi fisik dan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Awalnya, Obito menggunakan kekuatan Juubi untuk menjalankan rencananya, yaitu menciptakan dunia baru yang ideal melalui Mugen Tsukuyomi. Pada akhirnya, Obito menyadari kesalahannya dan berbalik melawan rencana awalnya, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dunia. Yang ketujuh, selamat 2 kali, ketika Juubi dikeluarkan dari tubuhnya dan ketika membangkitkan Madara. Kedua kejadian ini sebenarnya adalah keberuntungan, tapi sangat hebat bagi Obito tetap selamat melalui 2 momen yang seharusnya pasti mati. Ketika cakra para biju dikeluarkan dari Jinchuriki Obito, dia masih selamat. Alasannya karena patung Gedomazo yang merupakan cangkang Juubi masih ada di dalam tubuhnya. Normalnya Jinchuriki akan mati jika bijunya dikeluarkan dari tubuhnya. Di sisi lain saat Obito dipaksa menggunakan Rinne Tensei no Jutsu untuk menghidupkan Madara kembali, dia selamat karena tubuhnya dilindungi oleh Zetsu hitam. Setelah Obito menjadi Jinchuriki ekor 10, Juubi, ia menjadi sangat kuat. Namun, ketika Juubi dikeluarkan dari tubuhnya, ia kehilangan sebagian besar kekuatannya dan tubuhnya menjadi lemah. Setelah kehilangan Juubi, Obito berniat menggunakan Rinne Rebirth atau Rinne Tensei no Jutsu untuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati selama perang, sesuai dengan pemahamannya tentang tindakan Nagato. Namun, Zetsuhita mengambil alih tubuh Obito sebelum ia dapat menggunakan Rinne Rebirth, dan malah memaksa Obito untuk menggunakan teknik tersebut untuk menghidupkan kembali Madara Uchiha. Jadi, secara singkat, Obito tidak secara sukarela membangkitkan Madara. Pengambil alihan tubuh oleh Zetsu hitam adalah alasan utama di balik kebangkitan Madara. Nah itu dia beberapa kehebatan Obito Uchiha dalam serial Naruto. Meskipun sempat jadi jahat tapi dia tetap punya keunggulan. Bagaimana menurutmu? Silahkan beri pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.